apa namanya, ada saksi fakta yang melihat proses di Bali kan lebih senang gitu. Bagaimana Pak Katon ke Bali, perjalanan ke Bali, suka duka, lalu di sana ternyata Pak Katon tidak diberikan hak suara untuk mencoblos, padahal secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Bapak sebagai Ketua DPD Ngawi punya hak suara. Selamat malam Pak Katon. Selamat malam Pak Gegen. Baik, terima kasih Pak Katon waktunya. Sebelum saya wawancara Pak Katon, saya ingin sapa dulu perawat di seluruh Nusantara. Selamat malam teman-teman perawat di seluruh Nusantara. Ketemu kembali dalam channel kami Nescafe yang selalu di hati. Teman-teman, malam ini saya tampil dengan seorang sosok perawat yang sangat luar biasa hari ini dan malam hari ini, dan sungguh senang saya bisa kedatangan tamu. Tapi tetap jangan lupa untuk subscribe, like, komen teman-teman di channel kami, sehingga channel Nescafe memberikan satu edukasi, kemudian memberikan berita-berita yang selalu up to date terkait dengan apa yang terjadi di dunia perawatan dan bagaimana sesungguhnya dunia perawatan. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana dalamnya keperawatan itu. Baik teman-teman di seluruh tanah air, hari ini sebelum kita bicara mengenai substansi dengan Pak Katon, nanti saya akan sapa dulu dan mempersilahkan Pak Katon untuk memperkenalkan diri. Pak Katon, selamat malam dan terima kasih Pak Katon sudah bisa wawancara dengan Nescafe. Perlu diketahui Nescafe ini adalah channel punya perawat yang selalu memberikan informasi up to date. Saya persilahkan mungkin Pak Katon untuk memperkenalkan diri. Mungkin alangkah baiknya memperkenalkan diri daripada diperkenalkan gitu. Monggo Pak Katon. Ya, terima kasih Pak Gegen. Ini salam kenal dari saya Katon dari Ngawi, dari Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Ya. Saya dalam hal ini sebagai perawat ingin menyampaikan beberapa pengalaman dalam perjalanan kehidupan sebagai perawat, dan mungkin apa yang ingin saya sampaikan ini nanti bisa memberikan manfaat atau pengalaman atau pengetahuan sehingga bisa menjadi tambahan nilai bagi saya secara pribadi, juga teman-teman yang mendengarkan. Saya berusaha apa yang dimaui. Seperti Pak Gegen, ku tahu yang kau mau Pak Gegen. Sebaliknya juga begitu. Siap. Pak Gegen juga tahu yang ku mau Pak Gegen. Kau tahu yang ku mau Pak Gegen. Gitu ya Pak Gegen. Monggo perawat, Bapak sebagai apa di Perawat Ngawi? Monggo Pak. Saya sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Ngawi, dan sekaligus saya juga oleh Bapak Direktur LBHPI ditunjuk sebagai Ketua LBHPI yang berada di Kabupaten Ngawi. Itu Pak Gege. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengurus teman-teman di Kabupaten Ngawi. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa perawat di Ngawi Pak untuk di Kabupaten Ngawi? Ya, kalau jumlah perawatnya di Kabupaten Ngawi itu di register kami itu ada 1.143 keseluruhan. Tapi angka ini dinamis karena ada yang keluar masuk dan lain dan seterusnya. Namun yang praktek perawat mandiri ini sedikit sekali. Ya. Ada 100 Pak Gegen. Ya. Angkanya ya selalu dinamis. Itu Pak Gegen.
Ya, jadi memang malam ini kita membahas tentang bagaimana sebetulnya peran perawat praktek terutama mandiri di daerah Ngawi. Saya lihat memang terutama perawat-perawat di daerah itu banyak sekali yang membuka praktek mandiri. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Ngawi ini. Dan luar biasa, Ngawi sudah merupakan suatu percontohan teman-teman di lapangan bagaimana praktek mandiri. Nah, malam ini mungkin sebelum kita berbicara tentang praktek mandiri, saya ingin bertanya sedikit nih, karena ini kan lagi hangat-hangatnya nih, pasca Munas PPNI ke-10 di Bali, karena Bapak juga kan ketua DPD Ngawi. Mungkin bisa cerita ini, karena Pak Katon ini kan saksi fakta ini di Bali ini. saksi fakta. Ini saya dengar kan di Bali juga banyak fenomena yang sangat menarik gitu, terkait dengan Munas. Iya. Monggo. Oke, Pak Gegen. Jadi saya akan menceritakan tentang Munas, ya, Musyawarah Nasional 10 yang ada di Bali. Saya secara pribadi mau berangkat, itu di niat hati kami itu sudah mengalami keraguan. Jadi kalau ragu-ragu itu lebih baik kembali kan gitu. Jadi sudah ragu dulu karena apa? Satu, kondisi di Bali waktu itu saya tidak tahu. Masih level 2 apa 1 itu kalau beritanya sih sudah aman. Walaupun sudah aman, kita rasanya masih belum sepenuh hati. Sehingga ini kami berusaha dalam perjalanan pemberangkatan itu di Gilimanuk, jadi di Banyuwangi itu dicek swab antigen waktu itu. Nah, kebetulan negatif hasilnya, kita tetap bisa lolos sampai di kota Bali. Nah, di Bali awal-awal itu memang H-1 kami berusaha sebelum mengikuti Munas, kita refreshing dulu. Nah, refreshing ini Nusa Penida, jadi objek wisata baru. Dalam perjalanan ternyata ada pernyataan dari bakal calon itu menyatakan kalau tidak akan melanjutkan tapi mengundurkan diri. Itu Pak Gegen. Nah, kita sudah sepakat waktu itu pengalaman karena rasanya sudah semangat, ternyata bakal calonnya itu mengundurkan diri. Akhirnya semua merasakan tidak semangat Pak Gegen. Ya sudah, kita check in, check out. Nah, gitu Pak Gegen waktu itu. Nah, itu secara emosional. Jadi check in, check out karena merasa kecewa tidak jadi bertarung kan gitu Pak Gegen. Dalam percaturan pemilihan ketum waktu itu, sehingga waktu itu kita berdiskusi, akhirnya kalau check in langsung check out itu rasanya pertanggungjawaban kepada teman-teman yang mengutus kita di Munas, kita tidak mendapatkan apa-apa, nanti justru mengecewakan, sehingga kami di dalam perasaan kepala boleh panas tapi hati tetap dingin Pak Gegen. Akhirnya kita sepakati, kita ikut di dalam proses Munas, diawali dari pembahasan-pembahasan termasuk ADART dan seterusnya. Nah, dari pengalaman inilah kami berusaha untuk mengikuti secara normatif aturan yang sudah dilakukan. Namun waktu itu memang tidak ada pemilihan singkat cerita, tapi sudah rekonsiliasi. Informasinya begitu, Pak Gegen. Ya, itu Pak Gegen sementara. Baik, ini menarik karena banyak berita dan
banyak cerita yang memang seperti Pak Katon bilang bahwa sudah terjadi pemilihan meskipun punya hak suara dalam ADART. Tapi ini kan sepintas cerita yang menurut saya banyak harus digali. Tapi saya tidak mau kepada substansi, karena sesungguhnya juga mungkin banyak orang yang tidak terwakili sesungguhnya punya hak suara. Ya, kita semua tahulah bahwa ini adalah perlihatan Akbar Munas 5 tahun sekali yang sebetulnya pesta demokrasi, tetapi ternyata terjadi rekonsiliasi. Baik Pak Katon, sebetulnya apa harapan waktu ke Bali itu? Sebetulnya ternyata yang diharapkan ternyata kandas. Kalau bicara soal ikut narasi, hanya sebatas ya sudah ikut aja seperti itu. Berarti kan dalam ikut acara berkecamuk dalam batin tim Bapak itu kan di sana. Apa ada pertentangan dalam tim Bapak, misalnya udah kita buat balik aja sehingga ribut di kelompok Bapak? Ya, jadi gini Pak Gegen ngajari kita kan ada de facto dan de jure. Ya. Ternyata de jure dan de facto itu tidak harus selalu sama Pak Gegen. Ya. Ketika tidak sama, tidak sinergi, itu akhirnya mengalami kekecewaan. Ya. Jadi kenyataan dan harapan itu tidak sinergi. Nah, akhirnya kita harus belajar menerima dengan namanya legowo, Pak Gegen. Kenyataan yang ada, karena tidak, yang kita harapkan kan ada pemilihan. Ibarat pengalaman itu kita ada fight ya, ada sebuah percaturan pemilihan, sehingga kita betul-betul yang kita calonkan itu menang atau kalah gitu Pak Gegen. Yeah. Tapi dalam kenyataan karena balonnya 2 dan 1 mengundurkan diri, akhirnya ya tidak terjadi yang seperti yang kita bayangkan Pak Gegen. Ya, gitu, Pak Gegen. Artinya kita harus apapun hasilnya secara organisasi harus kita terima, kita belajar menerima, karena bagaimanapun ini sudah terjadi. Ya, istilahnya nasi sudah menjadi bubur ya. Ya, betul. Ya. Nasi sudah menjadi bubur, jadi bisa dimakan tapi Pak Gegen buburnya. Ya, bisa dimakan bubur. Tidak. Ya, tapi tidak seperti yang kita harapkan kita makan nasi. Iya. Jadi begitu, Pak. Buburnya itu tinggal nambahin saja toppingnya ya, mau pakai ayam, mau pakai ampela gitu ya. Jadi lebih enak pakai kerupuk gitu ya. Ya kan? Saya ingat saya ingat waktu ke Ngawi, terus pagi-pagi bangun sama Pak Katon dibawa ke warung apa tuh makanan pagi itu ciri khas Madiun. Nah, nasi pecel itu saya sangat terkesan itu di Ngawi. Oh iya. Itu di situ. Bagaimana ya artinya kalau lihat dari peristiwa di Bali ya kita anggap saja kita makan nasi pecel pagi-pagi enak lah seperti itu. Yang kita bisa menikmati. Kalau kita nggak bisa menikmati tentu keselak nanti. Betul. Ya, kita memang Pak Gegen. Saya punya falsafah belajarlah hidup lebih sederhana. Jadi kita memaksimalkan ikhtiar kita, sudah berikhtiar, menguatkan doa, hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Nanti bagaimana kita gitu Pak Gegen. Ya. Betul. Ini yang harus dicontoh oleh pemimpin-pemimpin kita nih Pak. Mestinya mereka harus mencontoh apa yang dikatakan Pak Katon. Kita harus legowo, harus bersyukur ya karena hidup ini kan sementara dan jabatan itu tidak selamanya. Ya, setuju. Ya, syukuri apa yang ada Pak Gegen. Jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Ya. Dan jangan iri kepada orang lain, kan gitu Pak Gegen. Setuju. Itu yang bisa mententramkan diri kita. Ini kalau dunia politik seperti Pak Katon di dunia ini damai ya. Iya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan saat ini Pak Gegen, karena kita tidak tahu apa yang telah dipersiapkan untuk kita di masa yang akan datang oleh Yang Maha Kuasa, kan gitu Pak Gegen. Nah, dari Bali
dari Bali di sana berapa hari Pak jadinya? Di sana itu sesuai dengan schedule itu 4 hari Pak Bikin. 4 hari. Karena kita juga sudah sesuai dengan schedule dari tour leader, sehingga kita menikmati walaupun suasana sudah berubah atau berbeda, tapi untuk aktivitas tour itu kita menikmati sesuai schedule Pak Bikin. Berarti pulang dengan ya dengan nyaman karena rekreasi sesungguhnya di sana. Ya, gitu Pak Gegen. Ya, itu sudah berlalu, makanya saya selalu cerita kalau kita sudah closing itu kecewa akan hilang, yang ada itu tinggal menikmati, gitu Pak Gegen. Ya. Keadaan yang ada saat ini. Oke, gitu, baik. Berarti kita cerita ini kita closing dulu ya untuk yang satu ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Katon. Ini saya kenapa saya ungkap, kenapa saya bertanya. Banyak teman-teman ya ke saya nanya, bagaimana ini waktu ke Bali, bagaimana sekarang situasi ini? Ya saya juga nggak ikut, tetapi orang bisa membaca.